the throw and it's a really terrible one as he gives it away. Klub promosi biasanya identik dengan image klub kecil yang sulit bersaing di papan atas. Setelah naik ke kasta yang lebih tinggi, lazimnya sebuah klub butuh waktu lama beradaptasi. Tak jarang, klub promosi bahkan tak sanggup bertahan dan langsung terjun kembali ke kasta bawah. Namun klub promosi tidak selamanya lemah. Deretan klub berikut ini membuktikan kalau status sebagai klub promosi bukan jaminan sebuah klub tidak bisa bersaing. Mereka memberi kejutan, juara di musim pertama sebagai klub yang baru naik kasta. Kalian penasaran siapa saja mereka? Starting Eleven List kali ini telah merangkum kisah 8 klub promosi yang secara heroik berhasil langsung juara di liga tertinggi. Simak videonya dan kita cari tahu siapa klub dengan kisah paling heroik berikut ini. Kaiserslautern 1998. Kita mungkin familiar dengan cerita Leicester City yang berhasil menjuarai Premier League musim 2015-2016. The Foxes kala itu cuma butuh 2 musim untuk mengalahkan para raksasa IPL. Namun capaian Leicester ternyata masih belum ada apa-apanya ketimbang capaian klub Jerman yang satu ini. Di tengah dominasi 2 kekuatan utama, Bayern Munchen dan Borussia Dortmund, Kaiserslautern tiba-tiba muncul. Otto Rehhagel, pelatih yang membawa Yunani juara Euro 2004, secara legendaris memulai kiprahnya di sini. Sang pelatih sukses membawa Kaiserslautern promosi ke Bundesliga setelah menjuarai 2 Bundesliga di musim sebelumnya. Target Kaiserslautern kala itu sejatinya tidak muluk-muluk. Mereka cuma mau bertahan di kasta tertinggi. Namun Rehhagel yang dikenal suka memberi kebebasan berekspresi para pemainnya justru sukses membawa Kaiserslautern pada sesuatu yang lebih dahsyat. Dietmar Hamann dan kolega akhirnya berhasil menjuarai kompetisi dengan unggul 2 poin atas Bayern di tabel klasemen akhir. Skuad Kaiserslautern sejatinya tak banyak dihuni pemain bintang. Selain Michael Ballack muda, mungkin tak banyak yang mengenal nama-nama seperti Axel Rose, Miroslav Ketlek, Pavel Kuka, atau Harry Koch. Tapi Rehhagel sukses menyulap tim kuda hitam ini menjadi tim pencetak rekor yang belum bisa disamai siapapun sampai saat ini. Rosario Central 1987. Kisah klub promosi yang langsung juara berikutnya datang dari tanah kelahiran Lionel Messi, Rosario. Namun kisah ini bukan berasal dari klub masa kecil Messi, Newell's Old Boys, melainkan rivalnya Rosario Central. Secara heroik, Rosario berhasil menjuarai Primera Division Argentina pada 1987 meski status mereka adalah tim promosi. Rosario terdegradasi pada tahun 1984 dan sejak saat itu mereka kesulitan untuk bisa kembali ke papan atas. Kesempatan datang pada musim 1986-1987 ketika klub berjuluk Los Guerreros mendapat kesempatan kembali bersaing di Primera Division. Pelatih Angel Tuliosov tak menyia-nyiakan kesempatan untuk membawa gelar bersejarah di musim tersebut. Rosario bersaing ketat dengan rivalnya Newell's Old Boys untuk mendapatkan gelar keempat mereka di Primera Division. Hasil seri melawan Temperley di game week terakhir praktis membuat Roberto Gasperini CS keluar sebagai jawara Primera Division. Rosario menjadi tim Argentina pertama atau bahkan satu-satunya yang berhasil juara liga di musim pertama mereka promosi. Nottingham Forest 1978. Musim lalu, Nottingham Forest menjelma menjadi tim kuda hitam yang banyak ditakuti para raksasa Inggris. Tapi di masa lalu, Forest ternyata pernah menjadi tim yang lebih menakutkan. Tepatnya pada tahun 1978, Forest menciptakan kisah heroik mereka sendiri di bawah besutan pelatih legendaris Brian Clough. Clough sendiri bukanlah pelatih spesial ketika dirinya mengambil alih Forest pada Januari 1975. Pelatih kelahiran 21 Maret 1935 itu adalah pecatan Leeds dan Brighton dengan prestasi yang mediocre. Tapi secara ajaib, Clough yang dibantu partner terbaiknya Peter Taylor berhasil membawa Forest promosi pada tahun 1978.
Kisah Cinderella berlanjut pada musim berikutnya. The Tricky Forest secara mengejutkan berhasil menjuarai English Fourth Division atau sekarang setara Premier League. Forest cuma menelan 3 kekalahan sepanjang musim. Capaian ini membuat mereka menjuarai liga dengan keunggulan 7 poin dari Liverpool yang kala itu berada di posisi runner-up. Union Saint-Philippe 1971. Kisah klub promosi yang langsung berhasil jadi juara berikutnya datang dari tanah Chile, tepatnya di sebuah klub bernama Union Saint-Philippe. Meski saat ini berstatus sebagai klub guram dengan stadion kandang cuma berkapasitas 12.000 penonton, Union rupanya merupakan pemegang rekor yang sampai saat ini masih abadi. Pada tahun 1970, Union berhasil menjuarai kompetisi kasta kedua alias Segunda Division Chile. Secara mengejutkan, tim yang dinahkodai Luis Santipanes menjadi penantang serius di kasta pertama alias Primera Division. Skuad Union Saint-Philippe yang bermaterikan kombinasi pemain muda dan senior bahkan menjadi ancaman serius bagi raksasa-raksasa Chile kala itu. Union sudah punya modal bagus dari awal, di mana mereka terkenal sebagai klub dengan gaya bermain disiplin dan terorganisir. Santipanes akhirnya berhasil menjadikan klub Saint-Philippe sebagai satu-satunya klub Chile yang bisa juara back-to-back divisi berbeda. Sayangnya, kiprah Union kini sudah jarang terdengar, karena mereka kini menjadi tim papan bawah di kasta kedua. AFC DWS 1964. Banyak dari kita mungkin tidak familiar dengan nama AFC DWS. Padahal saudara sekota AFC Ajax ini adalah pemegang rekor yang sampai saat ini belum terpecahkan. DWS adalah juara Eredivisie pada tahun 1964. Capaian itu menjadikan DWS sebagai tim terakhir yang memenangkan kasta tertinggi sepak bola Belanda dengan status sebagai tim promosi. Setelah promosi pada tahun 1963, DWS menantang para raksasa Eredivisie kala itu, seperti Feyenoord, Ajax, dan PSV. Mereka sukses menjuarai kasta pertama serta catatkan rekor unik sebagai klub dengan warna kostum selain merah terakhir yang meraih gelar juara. DWS juga sempat mencicipi perempat final European Cup atau sekarang UCL pada musim 1964-1965 atau semusim setelah mereka juara. Sayangnya, kita sudah tak bisa lagi melihat kiprah DWS di Eredivisie. Klub yang identik dengan warna biru hitam kini tak lagi berstatus sebagai klub profesional, melainkan cuma menjadi klub amatir yang bermain di kasta ke-8 sepak bola Belanda Derde Klasse. DWS terakhir kali bermain di Eredivisie pada 1972 dan finish di urutan ke-14 klasemen. Ipswich Town 1962. Di awal, kita disuguhi awal mula perjalanan sukses Otto Rehhagel. Nah, daftar klub yang juara sebagai klub promosi berikutnya ada kaitannya dengan kisah pelatih sukses lain, Sir Alf Ramsey. Sebagai informasi, Sir Alf Ramsey adalah satu-satunya pelatih yang sukses membawa Inggris menjuarai Piala Dunia. Dan kisahnya bermula dari Ipswich Town. The Tractor Boys menyandang status sebagai juara Second Division pada musim 1960-1961. Akan tetapi mereka langsung ciptakan kejutan dengan sukseskan menjuarai First Division di musim 1961-1962. Skuad asuhan Sir Alf Ramsey bersaing ketat dengan Burnley, hingga akhirnya juara dengan perolehan 56 poin dari 42 laga. Ipswich sejatinya sempat terlempar ke papan tengah di awal musim. Tapi adaptasi luar biasa akhirnya membuat klub yang bermarkas di Portman Road melesat ke papan atas. Kemenangan 2-0 atas Aston Villa pada Mei 1962 akhirnya mengunci gelar tim yang diperkuat Billy Baxter, Ray Crawford, dan Ted Phillips ini. Everton 1932. Cerita tak kalah heroik ditulis Everton pada tahun 1932. Selain Ipswich dan Nottingham Forest dalam daftar ini, The Toffees menjadi salah satu dari sedikit klub Inggris yang berhasil juara dengan menyandang status tim promosi. Cerita kesuksesan Everton juga cukup unik.
karena mereka seolah sedang balas dendam ketika memenangkan gelar kasta tertinggi keempat mereka ini. Pada musim 1929-1930, Everton terdegradasi. Padahal 2 musim sebelumnya mereka baru saja menjadi juara. Everton yang dinahkodai Thomas H. McLantos langsung promosi di musim 1930-1931 dan menjadi tim paling produktif di Second Division kala itu. Seakan sedang berusaha balas dendam, McLantos berhasil membawa Everton langsung juara di musim 1931-1932. Dixie Dan, sang striker andalan, berhasil menceploskan 45 gol yang menjadikan Everton sebagai klub tersubur kala itu. Everton kemudian sukses menggondol trofi Piala FA pada tahun 1933, yang menjadi awal salah satu periode emas klub di sepak bola Inggris. Ajax 1918. Kisah klub promosi yang berhasil menjadi juara di musim pertamanya kali ini ditutup oleh kisah salah satu klub paling legendaris di Belanda, Ajax Amsterdam. Kisahnya terjadi pada tahun 1918. Seorang pria kelahiran Manchester, Britania Raya datang ke Ajax pada tahun 1915 dan menerapkan filosofi menyerang yang akhirnya populer di Belanda. Sosok pria kelahiran Manchester tadi adalah Jack Reynolds, pelatih yang banyak disebut sebagai pencetus konsep total football yang akhirnya dikembangkan Johan Cruyff. Reynolds membawa Ajax menjuarai Piala Belanda untuk pertama kalinya pada 1917. Dan berkat perluasan Eerste Klasse yang kala itu merupakan kasta pertama Belanda, Ajax mendapat tiket promosi. Reynolds sukses membawa Ajax menjuarai Region Barat A hingga akhirnya dipertemukan dengan klub-klub dari region lain. Ajax menantang Willem II di Tilburg pada pertandingan final Eerste Klasse tahun 1918, yang akhirnya berhasil mereka menangkan 3 gol tanpa balas. Itu menjadi gelar domestik pertama Ajax yang menjadi permulaan rekor 36 gelar mereka sampai saat ini. Mungkin tak banyak cerita mengenai klub promosi yang berhasil rengkuh gelar juara di musim pertamanya. Namun 8 klub tadi membuktikan bahwa juara sebagai tim promosi bukanlah sesuatu yang mustahil. Di era modern, sepak bola berjalan makin kompetitif. Siapapun bisa bersinar dan menjadi juara. Terhitung sudah lebih dari 20 tahun tak ada klub promosi yang bisa langsung juara di 5 liga top Eropa sejak rekor Kaiserslautern pada 1998. Tapi menurut kalian, akankah rekor klub Jerman itu pecah di tahun-tahun mendatang? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe channel Starting Level List, lalu nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap list keren dan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.